Bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, Orien Patriot Riwu Kore, kini menjadi sorotan karena Kedubes Amerika Serikat menyatakan bahwa ia adalah warga negara Amerika Serikat. Sementara aturan di Indonesia jelas menyebutkan bahwa syarat mutlak untuk menjadi kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah mengkonfirmasi status kewarganegaraan Orien yang disampaikan melalui surat tertulis yang dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten Saburai Jua pada tanggal 1 Februari 2021 lalu. Saat ini baik KPU ataupun Bawaslu setempat tengah menindaklanjuti surat konfirmasi Kedutaan Besar Amerika terkait status kewarganegaraan Orien ini. Sementara saat mendaftar sebagai calon bupati, Orien diketahui memiliki KTP Indonesia yang telah dikonfirmasi di Dukcapil Kota Kupang. Perlu diketahui, Orien bersama Tobias Uli atau pasangan Orien Tobias mengikuti Pilkada 2020 setelah diusung Partai Demokrat dan PDIP. Keduanya meraih 48,3% suara sah berdasarkan hasil rekap akhir KPU Rabu Saburai Jua. Mereka mengalahkan dua pasangan lainnya, yakni pasangan petahana Nikodemus Rihi Heke Yohanis Kale dan juga pasangan Takem Irianto Raja Pono Herman Hegi Raja. Setelah saya mendengarkan masing-masing pasangan calon sudah menyampaikan visi dan misinya, pun saya baca juga visi dan misinya. Waktu yang diberikan untuk menjawab pendalaman visi dan misi adalah 2 menit. Bawaslu NTT membenarkan Bupati terpilih Saburai Jua NTT, Orien Patriot Riwu Kore disebut berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat berdasarkan surat konfirmasi Kedutaan Besar Amerika. Saat ini Bawaslu masih terus menyelidiki kebenaran informasi ini sebab Orien Riwu Kore saat mendaftar sebagai calon bupati memiliki berkas dan dokumen serta KTP Indonesia. Ketua Bawaslu NTT, Thomas Maurits Jawa, mengatakan saat awal proses pendaftaran Bawaslu telah mengingatkan KPUD Saburai Jua untuk memastikan status kewarganegaraan yang bersangkutan. Pada tanggal 21 September, KPUD Saburai Jua juga telah melakukan klarifikasi administrasi ke Dukcapil Kota Kupang. Namun hal ini dikonfirmasi pihak Dukcapil bahwa yang bersangkutan memang memiliki KTP dan berwarga negara Indonesia sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP. Thomas menyatakan saat ini Bawaslu masih belum bisa mempercayai sepenuhnya surat elektronik yang diterima Bawaslu terkait status warga negara Amerika Bupati terpilih. Pihaknya masih akan terus mengkonfirmasi keotentikan surat ini ke pihak Kedubes Amerika. Infrastruktur yang akan kami bangun berdasarkan masalah-masalah. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil Kota Kupang bahwa yang bersangkutan benar memiliki KTP elektronik dan benar sebagai warga negara Indonesia sesuai alamat yang ada di dalam KTP yang bersangkutan. Dasar itu kemudian KPU dalam proses pendaftaran bahkan sampai dalam proses verifikasi undian nomor urut bahkan sampai dalam penetapan pasangan calon mendasari dari proses klarifikasi secara administrasi yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil Kota Kupang. Tapi Bawaslu tidak berhenti di situ. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 1 Januari kalau tidak salah. Proses itu terus dilakukan komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan, yang berkompetensi terkait dengan soal bagaimana bisa mengeluarkan, menyampaikan soal status kewarganegaraan dari Pak. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan bahwa aturan hukum di Indonesia mensyaratkan kepala daerah haruslah berkewarganegaraan Indonesia dan tidak membenarkan adanya dui kewarganegaraan. Karena calon bupati Saburai Jua jika dia benar adalah warga negara asing maka statusnya sebagai bupati terpilih bisa menjadi berhalangan tetap. Namun demikian, wakil bupati terpilih tetap bisa dilantik sebagai kepala daerah. Undang Pilkada kita yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara eksplisit jelas menyaratkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah seorang warga negara Indonesia. Karena seorang calon itu wajib terdaftar sebagai pemilih. Dan untuk bisa menjadi pemilih
hanyalah mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia bisa didata oleh penyelenggara pemilu KPU beserta jajaran untuk masuk ke dalam data pemilih. Nah, ketika dia sudah memegang status kewarganegaraan asing, dalam hal ini WNA Amerika Serikat, dan merujuk kepada undang-undang tentang kewarganegaraan kita tidak mengenal dui kewarganegaraan, kita hanya mengenal kewarganegaraan tunggal, maka yang bersangkutan serta-merta tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan pencalonan yang bersangkutan? Karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah, dalam hal ini calon Bupati Saburai Jua, maka kita bisa merujuk kepada pasal 164 ayat 4 Undang-Undang pemilihan kita, Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, mengapa yang berlaku adalah pasal 164 ayat 4? Karena di Pilkada Saburai Jua sudah dilakukan penetapan hasil pemilihan dan calon terpilih oleh KPU, tinggal menunggu pengusulan untuk pelantikan, dan dalam hal ini karena sudah penetapan hasil dan yang bersangkutan menjadi calon terpilih, maka karena dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, yang bersangkutan dianggap berhalangan tetap. Sesuai ketentuan pasal tadi, maka yang akan dilantik adalah wakil bupati yang bersangkutan, karena wakil bupati yang bersangkutan itu masih memenuhi syarat. Dalam perjalanan karirnya, Bupati terpilih Saburai Jua Orien Patriot Ribu Kore dikenal sebagai seseorang profesional yang lama bekerja di Amerika. Ia diketahui telah melanglang buana di negara Paman Sam itu dengan bekerja di sejumlah perusahaan telekomunikasi. Berikut profil dari Orien Ribu Kore.